ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling agung, yaitu nikmat keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat keimanan ini sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya keimanan adalah nikmat yang besar, Bapak Ibu sekalian. Karena iman merupakan nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dan keimanan juga adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan hamba-hamba pilihan. Dan iman juga tidak diberikan, sedangkan iman tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan contoh bagi kita untuk jangan kita meniru mereka. Antaranya Fir'aun, antaranya Haman, dan juga beberapa contoh-contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat nasab mereka, bahkan kalau kita lihat waktu mereka, itu seakan-akan sudah dekat dengan hidayah. Ya, tidak ada jarak lagi antara dia dengan Rasul SAW. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih mereka, tidak memilih para mereka, yaitu para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab, Abu Jahal, sehingga mereka tidak diberikan keimanan dan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang seperti ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali mengikhlaskan niat kita, karena sesungguhnya ikhlas niat dalam segala macam ibadah, menuntut ilmu, dalam majelis ilmu, dalam segala apapun bentuk
ya, ibadah-ibadah kita, marilah kita tingkatkan ya, ketakwaan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ikhlas inilah yang menjaga iman kita. Ya, ikhlas itu ya, berawal dari yang batin ya, daripada diri kita, yaitu hati kita, kemudian lahir sebagai amalan zahir kita. Dan itulah yang bisa menjaga keimanan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Sesungguhnya iman itu akan lepas sebagaimana lepasnya baju kalian. Sesungguhnya iman itu bisa saja lepas dari diri kalian sebagaimana lepasnya baju kalian. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bagaimana iman itu bisa lepas. Ya. Fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu ya, senantiasa memperbarui iman-iman kita. Karena sungguh ya, iman itu bisa lepas sebagaimana lepasnya baju. Ya. Sebagaimana iman itu bisa kotor ya, seperti kotornya baju kita. Sebagaimana iman itu seperti baju kita bisa terkoyak, bisa rusak, bisa sobek dan seterusnya. Maka cara menjaga keimanan ini antaranya adalah mengikhlaskan niat apapun dari bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang mengakibatkan iman kita terjaga. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab Nahwa Akhlaqis Salaf ya. Menuju akhlaknya para salaf ya. Dan pada kesempatan malam ini kita sampai pada bab yaitu perkara-perkara yang tidak menghilangkan kesabaran. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang menghilangkan kesabaran, maka perkara tersebut sepertinya ya, akan menghilangkan kesabaran. Ternyata tidak. Ya. Perkara ini adalah perkara-perkara yang tetap bisa disebut bagian daripada kesabaran dan tetap dianggap sebagai perkara yang manusiawi. Manusia merasakan seperti ini dalam keadaan menerima musibah dan seterusnya. Maka ditulis di akhir pembahasan ini. Insyaallah pembahasan ini adalah pembahasan paling akhir tentang bab sabar. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan tawadhu ya. Dari pembahasan Nahwa Akhlaqis Salaf ya. Yaitu muallif berkata, qala muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini umurun la tunafis sabr. Perkara-perkara yang tidak menghilangkan kesabaran. Yang pertama adalah asyaqwa ilallah. Berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu. Ya, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang biasa dilakukan oleh seorang hamba, bahkan hamba-hamba yang soleh itu mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan kesabaran. Namun demikian kebalikannya, mengadu, berkeluh kesah kepada manusia ya, dengan tanpa tujuan, artinya dia berkeluh kesah saja tanpa bisa mencari solusi, tanpa mencari nasihat, maka keluh kesah yang seperti ini bisa saja menghilangkan kesabaran. Namun keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghilangkan kesabaran. Ya, asyaqwa ilallahi taala, yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini melanjutkan at-tadarru'u ilallahi, yaitu merasa rendah, merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltija'u ilaihi, yaitu bersandar kepada Allah. Seorang hamba itu pasti tadarru', pasti merasa rendah, pasti ingin bersabar, ingin
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada fitrah. Ketika kita mengakui secara fitrah bahwasanya ada zat yang perkasa, zat yang mengungguli seluruh alam raya ini, maka bagian daripada kebiasaan seorang hamba itu, hakikat seorang hamba itu pasti dia tadarruk kepada Allah, iltija kepadanya, ya, bersandar kepadanya. Dan itu adalah bentuk fitrahnya seorang hamba. Ketika hamba fitrahnya semakin salim, fitrahnya semakin baik, maka seharusnya dia semakin iltija kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu, dan berdoa kepadanya fi awqatis syiddah, dalam waktu-waktu yang berat. Ibadatan azimatan, itu merupakan ibadah yang agung. Li'annal abdah, karena sesungguhnya seorang hamba itu yuzhir ubudiyatahu lillah. Karena hakikatnya hamba itu ya menampakkan, pamer bahasanya. Pamer, yuzhir itu menampakkan, pamer. Pamer ke siapa? Lillahi, kepada Allah. Apa yang dipamerkan? Ubudiyatahu, penghambaannya. Ya. Jadi kalau pamer kepada Allah, ya, yang dimana tidak ada manusia di situ, tidak berharap apapun kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan seorang hamba yang saleh. Ya. Namun demikian, jika dia pamer kepada hamba, maka itu tidak bentuk daripada penghambaan, bahkan itu bisa menyalahi fitrahnya sebagai seorang hamba. Ya. Wa hajatuhu li rabbih, dan menampakkan hajatnya kepada Allah, butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maskanatahu, ya, dan dia menampakkan bahwasanya dia ada pada harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina yadayhi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kebutuhannya, menampakkan dia itu adalah hambanya Allah. Itulah menjadikan seseorang, ya, semakin sejalur dengan fitrahnya, fitrah yang salim. Ya. Namun demikian, orang yang mungkin, ya, dia tidak merasakan, tidak ingin menampakkan pamer ubudiyahnya kepada Allah, maka dia semakin jauh dari salimnya sebuah fitrahnya tadi. Hatinya tidak semakin salim, tapi dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tahillu bil insan musibatun, dan terkadang manusia itu bisa saja terkena musibah. Fayashku hammahu, kemudian dia mengeluhkan keluh kesahnya. Wa yabuthu huznahu ila Allah taala, kemudian dia mengungkapkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal maqam, dan hal yang seperti ini la yunafis sabr, seperti inilah tidak bisa menafikan atau menghilangkan kesabaran. Karena dia mengadu kepada zat yang memberikan musibah, dia mengadu terhadap zat yang menakdirkan dia seperti ini sekarang, maka seperti ini tidak menafikan atau tidak menghilangkan sebuah kesabaran. Wala yakhdishahu, ya, dan juga seperti ini tidak mengoyak, merusak, ya, tidak merusak kesabarannya. Bahkan seperti ini adalah menambah iltijaknya dia, menambah rasa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mungkin bagian daripada kesabaran. Orang semakin sabar akan semakin menyembunyikan musibahnya, karena dia anggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ini adalah doa malaikat pemikul arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu dan rahmatnya itu telah meliputi segala sesuatu. Bahkan mungkin belum kita minta, ya, baru kita keluh kesahkan saja, itu Allah sudah tahu apa maksud kita berkeluh kesah. Ya, sebagaimana nanti kita ceritakan, ya, bahwasanya Ayub itu pernah berkeluh kesah. Ya, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ayub mengatakan, ya, alaihissalam, Nabi Ayub itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 18 tahun.
Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Diujinya itu bukan diuji yang biasa saja, tapi diuji dengan penyakit. Orang-orang berlari. Orang-orang berlari, diuji oleh penyakit yang penyakit tersebut membuat orang itu berlari. Ya. Di sebuah riwayat ya, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan penyakitnya itu sampai mengeluarkan cairan nanah. Ya, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sampai orang-orang berlari kecuali dua saudaranya. Ini yang melayaninya. Kecuali itu saja, semuanya berlari. Diuji selama 18 tahun. Tapi beliau hanya berkeluh kesah dengan keluh kesah yang tidak menampakkan permintaannya sama sekali. Kecuali begini, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku tersentuh dengan sesuatu kemadharatan, sesuatu penyakit, dan engkau adalah zat yang paling rahim, dan engkau adalah zat yang paling berkasih sayang. Itu saja. Karena sebelum dia meminta, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui isi hati kita. Ya, demikianlah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini keluh kesah, bentuk keluh kesah seorang hamba. Nah, jadi seperti ini ketika dipraktekkan seorang hamba, maka tidak akan mengurangi ya, kesabarannya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan oleh muallif ya tentang cerita Yakub alaihissalam. Ini termasuk Yakub adalah nanti ya nabi yang berkeluh kesah ya, tentang diujinya dia kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya yang paling dia cintai, yaitu Yusuf alaihissalam. Ya. Tidak hanya itu, nanti beliau juga kehilangan anaknya, ya, saudaranya Yusuf Benyamin. Ya, kehilangan juga. Sehingga beliau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya yang sangat kita kenal ya, fasabrun jamil. Ya. Maka aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Ya, begitu yang dikatakan oleh Yakub. Mu'alif kitab ini mengatakan, fa inna Ya'qub alaihi salatu wassalam wa'ada bis sabr al-jami'. Yakub alaihissalam telah berjanji dengan janji agar bisa bersabar dengan sabar yang indah. Masya Allah. Ya, sabar di sini disifati dengan sabar yang indah, Bapak Ibu. Ya. Sabarun jamil. Ya. Berarti sabar itu adalah sebuah keindahan. Dan beliau berjanji, fasabarun jamil. Nanti kita sebutkan. Fima akhbarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah kabarkan dalam surat Yusuf ayat 18. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Yakub ini ketika mengetahui bahwasanya Yusuf meninggal. Jadi Yusuf itu dikabarkan kepada ayahnya dari saudara-saudaranya yang membuat makar, membuat rencana jelek itu, mengabarkan kepada ayahnya. Kemudian datang dengan pakaian yang berlumur darah. Waja'u ala qamisihi bidhamin kadzib. Dan datanglah mereka anak-anaknya Yusuf tadi itu dengan baju yang berlumuran darah palsu, yaitu darah domba sebenarnya ini. Kemudian Yakub mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang perbuatan yang buruk itu sebagai sebuah perbuatan yang baik. Artinya begini, ketika dikabari Bapak Ibu, Yakub dikabari oleh anaknya yang berbuat makar kepada Yusuf itu, sebenarnya dia sudah nggak percaya. Ya, didatangkan dengan komis tadi, dengan pakaian yang berlumuran darah, sebenarnya sudah nggak percaya ini Yakub bahwasanya Yusuf meninggal. Kemudian mengatakan dengan perkataan tadi, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Sebenarnya kamu sendirilah yang menjadikan perbuatan buruk itu menjadi perbuatan yang baik. Iya. Kemudian mengatakan Yakub ini dengan perkataan yang sangat indah, yaitu fasabrun jamil. Oke, ya, baik. Saya akan bersabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah sebagai tempat meminta pertolongan terhadap apa yang telah kamu ceritakan. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Yakub mengatakan seperti ini?
Yakub mengatakan seperti ini karena sebelumnya Yusuf pernah cerita. Kalau beliau pernah bermimpi, Yusuf ini, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, Yusuf ini pernah bercerita dengan cerita mimpinya bahwasanya nanti akan ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan bulan. Dia melihat di dalam mimpinya hal tersebut itu, bintang ke bintang tadi dengan asyams, yaitu matahari, kemudian juga bulan tadi, dia lihat bersujud kepadanya. Itu adalah tanda baik. Makanya Yakub masih punya harapan Yusuf belum meninggal, karena jawaban dari mimpi ini belum terjawab. Makanya Yusuf curiga, Yakub curiga, mengatakan sawwalat lakum anfusukum amra, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu telah menjadikan atau memandang perbuatan yang buruk itu seakan-akan menjadi perbuatan yang baik. Oke, fasabrun jamil. Saya akan bersabar. Nah, ini adalah bentuk keluh kesah sebenarnya. Nanti diceritakan kembali dalam ayat lanjutannya, ayat yang ke berapa ini? Yang ke 86, bahwasanya Yakub akan mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Yakub mengatakan, hanyalah aku berkeluh kesah atas kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sedangkan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang engkau enggak tahu. Ini adalah bagian daripada yang dikatakan oleh Yakub tentang kesabarannya dan tentang keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan oleh Yakub di sini dari terusan ayat ini juga menarik. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Dan aku mengetahui dari Allah. Artinya karena memang Yakub ini nabi, mungkin mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tanda mimpinya Yakub yang belum terbukti. Maka anaknya masih belum meninggal. Karena sujudnya 11 bintang itu, takwil dari sujudnya bintang itu dan sujudnya bulan dan matahari itu belum terbukti. Maka Yakub mengatakan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang engkau tidak tahu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian daripada keluh kesah daripada keluh kesah yang dibolehkan, yaitu keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh mengatakan fasabrun jamil. Aku akan bersabar dengan sabar yang indah. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cerita Yakub yang menjadi contoh berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cerita Ayyub yang tadi juga sempat disebutkan. Wa Ayyub alaihi salatu wassalam akhbarallahu subhanahu wa ta'ala, telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Ayyub ini adalah hamba yang soleh, seorang nabi yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Ayyub berkata, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dulu dalam surat Shad ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitan." Dan ingatlah hamba kami yaitu Ayyub, idh nada, ketika dia berkeluh kesah kepada Tuhannya, idh nada rabbahu, ketika dia berkeluh kesah kepada Tuhannya, anni massaniya syaitan, sesungguhnya aku ini ditimpa, digoda oleh syaitan, binusbin wa azab, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala syaitan untuk menggodanya, sehingga Ayyub ini mendapatkan ujian berupa
nasabin atau nusbin, berupa gangguan kepayahan, penyakit, wa adzabin, sampai disebut di sini tidak cuma penyakit tapi azab, yaitu siksaan, tapi siksaan di dunia. Dikabarkan dalam Ibnu Hibban bahwasanya Ayub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu antara ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada sebabnya, yaitu sebabnya digoda oleh syaitan. Dikatakan dalam surat Shad tadi ayat 41, anni massaniya syaitan. Sesungguhnya aku ini sedang digoda oleh syaitan. Ya. Dengan godaan berupa nusbin wa azabin, yaitu penyakit. Dirinci oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya bahwasanya beliau itu diuji dengan penyakit kulit yang mengeluarkan cairan. Ya. Sampai orang-orang tidak mau mendekat kepada Ayub alaihissalam kecuali 2 orang saja, yaitu saudaranya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ayub pun pernah berkeluh kesah. Dengan keluh kesah massaniya syaitan. Kemudian dalam surat yang lain dikatakan bahwasanya Ayub mengatakan anni massaniya dur. Sesungguhnya aku tertimpa oleh suatu keburukan. Wa anta arhamur rahimin. Kemudian engkau wahai Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling rahim. Itu adalah bentuk keluh kesah daripada para anbiya, yang merupakan keluh kesah yang masih terhitung tidak mempengaruhi kesabaran atau tidak menghilangkan kesabarannya. Walidzalik, ini perkataan pengarang kitab ini, walidzalik idza asabal 'abdu musibatan. Maka dari itu, jika seorang hamba tertimpa musibah, wa talaba minallahi kashfahu, kemudian dia meminta kepada Allah agar musibahnya itu dihilangkan, au takhfifahu, atau minta ujiannya itu diringankan, la yunafis sabr, maka seperti ini tidak menghilangkan kesabaran. Karena sesungguhnya dia mengadunya kepada zat yang memberikan musibah dan berkeluh kesah terhadap zat yang memberikan musibah. Bal huwa maksudun min maqasidi ibtila. Dikatakan oleh muallif, bahkan itu termasuk maksud dari maksud-maksud Allah mengujinya. Allah menguji seorang hamba agar memang hamba ini berkeluh kesah, merasa butuh kepada Allah. Orang itu kadang kalau diuji itu kan muncul butuhnya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Semakin dekat kepada Allah. Itu kadang seperti itu. Ketika diuji oleh Allah, muncul kembali pengharapannya, iltijaknya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojaknya kembali lagi kepada Allah. Tapi semoga kita mengingat Allah, berharap kepada Allah itu tidak hanya di saat-saat genting seperti terkena musibah. Tapi ketika dalam keadaan roha, keadaan senang, kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap amal kita dijaga, berharap amal kita diterima. Itu lebih mungkin Dan selebihnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat. Tapi kadang-kala memang musibah itu datang. Dan itu adalah bentuk daripada maqasidul ibtila, kata mu'alif tadi. Itu adalah maksud daripada Allah menguji seorang hamba. Tapi waliyadzubillah, terkadang ada orang sudah diuji musibah masih tidak sadar, akhirnya dia semakin jauh. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ketika diuji malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa talaba minallahi ay yaruddahu alaihi. Maka meminta kepada Allah agar mengembalikan apa yang menjadi nikmat sedia kala tadi, sehingga dia bisa merasakan keluh kesah kepada Allah dan juga tetap mendapatkan pahala bersabar. Namun wa innama yunafis sabr, dan sungguh perkara yang bisa menghilangkan kesabaran itu asyakwa li ibad. Di sini ditulis syakwallaha lil ibad, yaitu mengadukan musibah yang Allah berikan, tapi mengadunya kepada manusia. Ibaratnya itu Allah yang ngasih ujian, tapi ngadunya kepada manusia. Ini adalah menjadikan musibah tersebut
tidak semakin mengecil, bahkan semakin membesar, karena dia salah mengadu, ya. Salah melapor. Ibaratnya orang salah melapor bisa masalah semakin besar. Tapi ketika dia melapornya kepada Allah, sebagaimana para anbiya dulu mendapatkan musibah, melapornya kepada Allah, maka akan mengecil masalah tersebut, karena Allah yang memberikan musibah. Dan yang berkeluh kesah tentang takdir dari Allah, berkeluh kesah kepada hamba, dan keluh kesah di sini ya, keluh kesah yang sifatnya itu ya, bukan ingin mencari solusi. Ada memang ya, kita dengan orang-orang terdekat, orang yang kita cintai, orang yang bisa kita jadikan ya, berbagi ya, rasa, itu biasanya kita cerita. Nah seperti ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah berkeluh kesah yang tanpa ujung, yang seakan-akan dia mengadu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada dirinya, mengadu kepada hamba, yang hamba itu sama-sama juga dapat ujian sebagaimana di dirinya. Seperti ini menghilangkan kesabaran. Wa izharu atabarrum, ya, atabarrumi, dan memunculkan ya, menampakkan rasa bosan, rasa nggak suka hati, ya. Rasa bosan, rasa nggak suka hati. Jadi berkeluh kesah kepada manusia akan muncul rasa kurang setuju dengan takdirnya Allah. Kenapa kok saya diuji dengan begini? Akhirnya dia semakin membesar. Dia nggak menjadi hamba yang besar hatinya dengan ujian. Ya. Wa idza alimta, dan jika engkau mengetahui, ayyuhal abd, wahai hamba, ya, yakni para pembaca, atau yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadzal maqam, di maqam yang seperti ini, tabayyana laka, maka akan menjadi jelas bagi dirimu ya, dolalu qaulil qailin, ya, yaitu buruknya perkataan orang-orang yang mengatakan, ya, keluh kesahmu ya kepada manusia itu adalah ittihamun lillah, itu adalah tuduhan kepada Allah. Insyaallah. Jadi keluh kesahnya kita kepada manusia itu seperti menuduh Allah. Allah tidak adil, waliyadzubillah, perkataan seperti itu. Jadi keluh kesah yang tanpa ujung itu akan menjadikan ittihamun lillah, tuduhan kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang ketika seorang hamba itu berhusnudzon kepada Allah. Ya. Ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Tapi ketika dia berkeluh kesah kepada manusia itu seperti ittihamun kepada lillah, yaitu tuduhan, menuduh kepada Allah tentang takdir yang dia berikan. Ta'ala Allah amma yasifu. Maha suci Allah terhadap apa yang telah mereka sifatkan kepada Allah. Tuduhan tadi. Dan biasanya memang keluh kesah kepada makhluk ya, musibah kepada makhluk itu pasti seperti itu. Bawaannya akan menjadikan seseorang itu menuduh, nggak terima dengan takdir. Dan ini waliyadzubillah, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini, karena inilah yang disebut dengan keluh kesah yang menghilangkan kesabaran, bahkan mendatangkan azab, mendatangkan musibah semakin besar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang bisa yang tidak menafikan kesabarannya, perkara yang tidak menafikan kesabaran. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, al-hazan wa dam'ul ain, yaitu bersedih namun sedih yang wajar, sampai-sampai sedih itu bisa meneteskan air mata. Sedih itu ada yang tidak wajar dan ada yang wajar, Bapak Ibu. Ada sedih yang nggak wajar, sedih yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mintakan perlindungan. Ya, dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal.
Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada tambahan ya, minal jubni dan wal kasal, ada tambahan itu. Kalau yang dimintakan perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini adalah hazan yang berlebihan. Tapi kalau hazan ketika mendapatkan musibah, ya sebentar saja. Karena bawaan perasaan jiwa manusia itu pasti ya akan merasakan sedih ketika mendapati hal-hal yang dia tidak bisa atau tidak dia sukai. Pertama kali pasti sedih. Itu adalah bawaan jiwa, perasaan, mungkin. Ya. Tapi jangan berlarut-larut ya, sehingga timbul rasa tidak terima. Nah ini yang tidak boleh. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari dirimu, ya, berlindung kepadamu dari penyakit alham, yaitu penyakit orang merasa khawatir dengan masa depan. Ya, alham itu kesedihan, khawatir dengan masa depan. Khawatir terus. Ketika mau melangkah, khawatir. Ketika mau mengambil keputusan, khawatir. Ya. Seorang mukmin, ya, ketika dianggap itu bermanfaat, ihris ala ma yanfa'u. Ya. Bersemangat terhadap apa yang dia mendapatkan manfaat. Ya. Wasta'in billah. Kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah. Sudah. Dia sudah nimbang, ini perbuatan baik, ini perbuatan bermanfaat. Insya Allah kedepannya akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ya. Walaupun kemungkinan gagal ada, namanya juga sebuah ya, usaha dan seterusnya, ada kegagalan, ada keberhasilan, itu suatu kebiasaan. Tapi ketika sampai adanya perasaan ham, khawatir terus, ya, perasaan sedih yang mengkhawatirkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, khawatir nanti begini, nanti begitu dan seterusnya. Ini adalah ham. Khawatir dengan masa depan dan seterusnya, ham. Yang kedua adalah hazan. Ya, a'udzubika minal hazan, yaitu kesedihan. Kesedihan adalah menyedihkan ya, atau bersedih hati terhadap perkara yang sudah lewat. Ada perkara dari musibah yang sudah Allah tentukan untuk dirinya, sudah terjadi, tapi dia berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, orang yang berlarut-larut dalam kesedihan mudah diganggu syaitan. Maka syaitan itu senang dengan kesedihan seorang mukmin. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, termasuk sesuatu hal yang disukai oleh syaitan adalah kesedihan seorang mukmin. Karena dia akan lemah hatinya. Nanti dia akan tidak mudah untuk bertawakal kepada Allah karena sedih terus. Ketika mendapati satu musibah, sekali dia mungkin sedih. Ketika mendapati musibah, karena itu bawaan dari jiwa, bawaan perasaan, maka khalas. Ya. Seperti ini lumrah. Tapi karena kalau sedih itu berlanjut, masih mengkhawatiri apa yang sudah pernah dia lakukan, kemudian sedih terus. Kalau itu perkara yang mengandung dosa, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesai. Ya. Tapi perlu memang sebuah dosa itu kita ingat-ingat terus. Tapi bukan untuk menjadikan sebuah kesedihan yang berlarut-larut, bukan. Tapi menjadikan ini bagian daripada pengingat diri. Tapi bukan suatu kesedihan. Kalau sudah selesai ditaubati, kita harus nundun kepada Allah, semoga taubatnya diterima. Tapi kesedihan terus akhirnya tidak menjadikan dia besar hati dengan ampunan Allah, maka seperti ini tidak boleh. Ya, makanya berlindung kepada Allah dari al-hazan, perasaan sedih. Wal ajzi wal kasal, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ajz, sifat merasa lemah. Ya, melakukan apapun ya didahului dengan kayaknya tidak bisa gitu. Ini motivasi bagi penuntut ilmu ya, lebih-lebih yang masih muda. Tancapkan sebuah niat, jangan merasa lemah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah menuntut ilmu, sudah. Ya. Kemudian al-kasal, perasaan malas. Ya. Kita juga meminta perlindungan dari perasaan malas. Ada orang ya, sudah merasa tidak mungkin, tidak bisa, ya, aja tadi lemah, ditambahi rasa malas, sudah klop ini. Ya. Dia tidak mau berbuat apa-apa, tidak punya rencana, tidak berusaha. Kemudian wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Dan dia juga berlindung dari hutang yang dia bisa melemahkan ya,
Akhirnya dia terkalahkan oleh hutang, ya, kemudian wa ghalabatid dain dan qahrir rijal, dan dia juga berlindung dari dikuasai seseorang sehingga orang itu menguasainya sampai dia tidak bisa melakukan hal-hal yang dia yakini kebenaran karena dia dikuasai oleh orang. Mau mengatakan kebenaran tidak bisa karena dikuasai. Mau berbuat kebaikan tidak bisa karena dikuasai oleh seseorang. Seperti dijajah, seperti itu. Maka kita berlindung dengan hal-hal tersebut sebagaimana Rasul SAW juga berlindung, ya. Di riwayat lain, ya, bahwasanya doa ini dibaca oleh Rasul SAW, ya, di pagi sore hari, Bapak Ibu, ya, atau salah satu dari pagi dan sore boleh dibaca, ya, karena doa ini adalah doa sangat penting, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan ketenangan dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali kepada al-hazan wa dam'ul ain, yaitu sedih yang lumrah, yang biasa, wa dam'ul ain, dan menetesnya air mata. Ini juga tidak termasuk hal yang bisa mengurangi kesabaran atau menghilangkan kesabaran. An Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada dirinya, qala, ya, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat itu masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifil Yaqin, kepada Abi Saifil Yaqin. Abi Saifil Yaqin ini adalah orang bapak susuannya dari Ibrahim ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya anak namanya Ibrahim, salah satunya dari Maryah Qibtiyah. Yang mana Maryah Qibtiyah ini tidak termasuk zaujahnya Rasul, tapi termasuk ummu walad. Mendapatkan anak dari Maryah Qibtiyah namanya Ibrahim. Ibrahim ini diasuh oleh Ummi Saifil Yaqin, ya, yang punya suami namanya Abi Saifil Yaqin. Diasuh, ya, rodoah bahasanya, disusukan. Dan itu memang bagian daripada adatnya orang-orang Arab zaman dahulu, ya. Wa kana zairan li Ibrahim alaihissalam, dan dia itu merupakan bapak, ya, bapak daripada Ibrahim, bapak sesusuan daripada Ibrahim, anaknya anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Ibrahim sedang sakaratul maut. Anak kecil, masih umur setahun, Bapak Ibu, ya, yang diasuh tadi, Abi Saif al-Yaqin tadi itu, masih 1 tahun dalam keadaan sakaratul maut. Fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, membawanya, menggendong. Faqabbalahu, kemudian menciuminya dalam keadaan sakaratul maut. Rasul pernah diuji, Bapak Ibu, anaknya meninggal. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semua anaknya itu meninggal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, kecuali Fatimah. Dan banyak dari dan putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Kalau putrinya meninggal, ya, sudah menikah. Kalau putranya meninggal masih kecil, salah satunya Ibrahim. Dia, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, gendong, kemudian dia ciumi dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Summa dakhala alaina ba'da dzalik Ibrahim. Kemudian Ibrahim pada waktu itu dalam keadaan sakaratul maut dan akhirnya meninggal. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatrafa'an, ya. Kemudian matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menetes. Air matanya menetes, ya. Orang yang paling kita cintai, ya, dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada iman. Saat anaknya meninggal, mata airnya menetes, Bapak Ibu. Ya, sontak banyak sahabat juga ikut sedih mestinya. Ya, faqala lahu Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah." Engkau juga bersedih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalnya musibah. Meninggalnya anaknya, dengan tertimpanya musibah berupa meninggalnya anaknya. Sedih engkau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya bna Auf, innaha rahmatun." Wahai anaknya Auf, maksud di sini adalah Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya air mata ini adalah air mata rahmat. Jadi bawaan daripada seorang ayah sedih ketika anaknya meninggal,
itu adalah bagian daripada hal yang sesuai dengan perasaan manusiawi, perasaan seorang hamba, tidak terkecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan, ya Ibn Auf, innaha rahmatun. Sesungguhnya menetesnya air mata ini termasuk bagian daripada rahmat, kasih sayang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, ya, innal ain tadma, sesungguhnya air mata itu bisa saja menetes, wal qalb yahzan, dan hati bisa saja sedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan tidaklah kita katakan kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita boleh bersedih, tapi sedih kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala enggak ridho. Misalkan dengan cara terisak, menangis, ya, niyahah bahasanya, meninggal niyahah, enggak terima dengan apa yang terjadi, ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau sedih, sehari itu sedih sampai mungkin karena mengingat, ya, karena orang paling dekat, ya, mungkin 1 minggu, bahkan mungkin kalau keluarganya dekat seperti anak atau istrinya, bahkan mungkin 1 bulan, masih normal. Ya. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan itu tidak boleh. Ya, karena al-hazan ini adalah perkara yang disukai oleh syaitan, dan seorang yang bersedih tidak bisa menatap masa depan. Ya, akan terbawa oleh musibah itu sedih. Maka dikatakan wal qalb yahzan, hati itu bisa saja sedih. Ya, al-ain tadma, dan mata, ya, itu juga bisa meleleh. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim, dan sesungguhnya kami, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berpisahmu wahai Ibrahim, la mahzunun, sungguh kita ini termasuk orang-orang yang bersedih. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada, ya, contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya sedih, ya, ada pada diri manusia, karena ini bagian daripada perasaan. Jiwa manusia tertimpa seperti ini biasa. Tapi sedih yang berlarut-larut, maka ini yang tidak dibolehkan. Apalagi sedih yang, ya, baliyadzubillah, merasa tidak terima dengan takdirnya Allah. Gimana saya kok ditakdir seperti ini? Maka ini, ya, tidak ada kesabaran sama sekali. Ya. Maka ketika dikatakan as-sabru 'inda sadmatil ula, ya, kesabaran itu ada pada hantaman yang pertama, maka sabar, ya, itu boleh ada di dalamnya kesedihan, dan itu termasuk masih sabar pada hantaman yang pertama. Tapi kalau sabar di situ kemudian muncul marah-marah, muncul tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang tidak dibolehkan. Sebagaimana, ya, disampaikan bahwasanya, ya, sabar, ya, yang dimaksud dengan sabrun jamil adalah sabar dengan bersih dari sikap yang marah, sikap yang berkeluh kesah, termasuk sikap mengadu kepada makhluk, ya. Sehingga dia bisa saja terjerumus kepada sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam dalam sebuah hadis kan, lau fa'altu kadza wa kadza, ya, seandainya aku mau mengatakan seperti, berbuat ini dan itu, maka akan kadza wa kadza, maka akan seperti ini dan seperti itu. Ini tidak perlu sudah, karena sudah terjadi. Ya, maka apa yang dikatakan seorang yang beriman, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah bagian daripada takdir Allah, ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang paling bisa kita, ya, ketika dalam keadaan terkena musibah seperti tadi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam keadaan sedih, yang mungkin, ya, perlu kita ingat-ingat kembali adalah perasaan bahwasanya dunia ini, ya, sebentar. Itu yang paling cepat untuk meredakan perasaan bersedih yang berlarut-larut, ya. Sedih yang berlarut-larut itu bisa, ya, kita berikan penawar dengan kita mengatakan atau kita yakini bahwasanya dunia ini sebentar.
Apalagi kalau kita belajar tentang al-imanu bil yaumil akhir ya. Bahwasanya proses manusia di dunia ini sebentar saja. Jadi kesedihan yang kita rasakan seperti ini ya sebentar saja. Maka akan cepat hilang itu kesedihan. Memang sedih adalah bagian dari perasaan jiwa. Tapi sedih itu juga perlu kita atur. Nah, cara mengatur sedih agar tidak berkepanjangan antaranya kita mengingat bahwasanya dunia ini adalah sementara. Ya, kalau kita tahu bahwasanya orang yang kita cintai itu mukmin, orang yang soleh, orang yang baik, malah kita senang ya, bersyukur. Kenapa? Dia sudah lepas daripada ujian dunia, sudah selesai dia. Maka kita ini yang masih diuji. Kita melihat saudara kita meninggal, sedih pertama kali. Selanjutnya, oh iya, dia sudah selesai menghadapi cobaan di dunia. Makanya ya, orang meninggal itu ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Ya. Orang meninggal itu ada yang mustarih. Mustarih itu orang yang ketika meninggal dia istirahat, Bapak Ibu. Dia meninggal istirahat. Mungkin ya orang yang kita cintai, kepergiannya kita tangisi adalah orang yang termasuk orang yang istirahat. Maka kita ketika kita husnudzon kepada Allah, ini istirahat. Dia selesai, malah kita yang belum selesai. Harusnya kita bersedih dengan diri kita. Apakah kita bisa menutup sebagaimana saudara kita menutup dengan kebaikan? Ya. Seperti itu malah diri kita yang akan merasa sedih. Demikian juga ada orang yang meninggal itu dalam keadaan mustaroh. Orang yang kita diistirahatkan dengan kematiannya. Waliyadzubillah ya. Ada orang yang buruk ya misalnya. Sampai-sampai orang itu diistirahatkan dengan kepergian. Ya. Waliyadzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh, menuntut ilmu, majelis ta'lim ya. Kemudian lebih-lebih mendukung segala bentuk dakwah ya, menyebarnya ilmu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Setiap ada kebaikan ya, berupa majelis ta'lim, berupa apa, kita yang paling terdepan, kita mendukungnya ya. Bahkan kita berpikir, menyumbangkan tenaga, pikiran, harta dan seterusnya supaya kita termasuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ya. Dan tadi ya, meninggal dalam keadaan mustarih atau dalam keadaan beristirahat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu, iman dan amal kita selama kita berkajian ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di dua pekan yang selanjutnya, yaitu tentang tawadhu ya, tentang tawadhu ya. Marilah kita tutup ya, majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد